Salam sejahtera kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan video ini. Channel Meditasi Plus kali ini akan membahas satu masalah dengan judul mengatasi gangguan psikosomatis. Psikosomatis berasal dari dua kata, yaitu psike yang artinya jiwa dan somato yang artinya badan. Psikosomatis dapat diartikan sebagai penyakit pada badan yang disebabkan oleh adanya gangguan mental seperti stres dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, orang yang menderita psikosomatis akan mengalami gangguan penyakit yang penyebabnya bukan berasal dari kuman atau virus tertentu. Dengan demikian, penyembuhannya pun tidak bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obat tertentu seperti halnya orang yang menderita penyakit biasa. Beberapa contoh dari gangguan psikosomatis diantaranya adalah gangguan pencernaan atau sakit mah, tekanan darah tinggi atau hipertensi, sering pusing, sering sakit kepala, sesak napas, dan lain-lain gangguan yang muncul pada saat penderitanya mengalami gangguan mental seperti stres dan sebagainya. Biasanya, jika penderita psikosomatis memeriksakan dirinya ke dokter, ia akan menerima diagnosa dokter yang menyatakan dirinya sehat secara fisik. Faktor penyebab gangguan psikosomatis. Sebelum membahas faktor penyebab gangguan psikosomatis, kita perlu membahas dulu tentang adanya organ-organ tubuh yang bekerja secara otomatis di bawah kendali pikiran bawah sadar kita. Misalnya jantung, organ pernapasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Dalam kondisi mental yang cukup sehat, organ-organ tubuh yang bergerak otomatis itu akan bekerja dengan baik dan membuat orang yang bersangkutan menjadi sehat secara mental dan fisik. Di saat seseorang mengalami gangguan mental yang berat seperti stres, kecemasan yang berat, emosi yang sering meledak-ledak, kesedihan yang sangat dalam, dan lain-lain, maka gangguan mental tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap bekerjanya organ-organ tubuh yang bekerja secara otomatis tersebut. Dua organ tubuh penting yang bekerja secara otomatis dan sering mengalami gangguan di saat seseorang mengalami gangguan mental adalah jantung dan pencernaan. Penderita psikosomatis sering mengeluh debaran jantungnya terasa lebih keras dan lebih cepat. Ada kalanya tekanan darah yang sebelumnya normal berubah menjadi tinggi atau hipertensi. Gangguan psikosomatis lain yang juga banyak dialami adalah gangguan pencernaan, seperti lambung terasa perih akibat pengeluaran asam lambung yang berlebihan, perut kembung, makanan yang dimakan terasa seperti berdiam di tempat, dan perut terasa tetap kenyang, dan lain-lain. Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa penyebab dari gangguan psikosomatis tersebut adalah adanya berbagai masalah yang membebani pikiran orang yang bersangkutan, sehingga kontrol otak yang mengatur bekerjanya organ-organ tersebut juga mengalami gangguan. Usaha mengatasi gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis dapat diatasi dengan menghilangkan faktor penyebabnya dan memperkuat kontrol diri orang yang bersangkutan dengan suatu aktivitas serta latihan tertentu. Solusi tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengurangi kesibukan yang terlalu banyak dan terlalu membebani pikiran. Untuk itu, orang yang bersangkutan dapat memilih untuk melakukan kesibukan yang sangat penting saja dan mengabaikan kesibukan-kesibukan yang kurang penting. Beban kesibukan yang terlalu banyak
bisa juga dikurangi dengan jalan membuat manajemen pembagian tugas bersama orang lain. Kedua, mencari solusi masalah yang mengakibatkan munculnya stres berat dan psikosomatis dengan jalan menghilangkan penyebab dari masalah tersebut. Jika perlu, solusi tersebut bisa dilakukan dengan berkonsultasi dengan orang lain yang lebih ahli, seperti psikolog, konselor, psikiater, hipnoterapis, dan sebagainya. Ketiga, melakukan kegiatan yang bersifat refreshing atau hiburan agar beban mental yang timbul dari aktivitas sehari-hari bisa dinetralkan. Keempat, melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat keagamaan atau religius untuk menguatkan iman, ketabahan, kesabaran, dan ketenangan dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari. Kelima, melakukan meditasi agar orang yang bersangkutan bisa mendapatkan kemampuan dalam mengontrol pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya. Alam bawah sadar yang memang sudah ada pada diri semua manusia dan kekuatannya luar biasa tersebut akan bisa dikendalikan oleh orang yang sudah bisa melakukan meditasi. Dengan meditasi, kekuatan alam bawah sadar yang luar biasa itu bisa disugestikan untuk menciptakan ketenangan yang luar biasa dan sekaligus menghilangkan berbagai gangguan mental seperti stres dan sebagainya. Lebih dari itu, kekuatan alam bawah sadar yang luar biasa itu akan bisa disugestikan untuk menyegarkan seluruh badan dan menyembuhkan segala penyakit, serta mendapatkan kondisi mental dan fisik yang prima. Perlu juga diketahui bahwa seseorang yang sudah mampu melakukan meditasi akan bisa mendapatkan berbagai inspirasi untuk solusi masalah dan juga untuk pengembangan kreativitas.